bakal calon presiden Indonesia yang sudah mulai menyuarakan kemerdekaan-kemerdekaan yang akan dipimpin selama kepengurusan mereka membuat masyarakat membaca peluang untuk memilih. Hal tersebut menjadi kebingungan bagi masyarakat, antara memilih koalisi para pejabat sekarang atau beralih suara ke partai yang sering kontra dengan kepemimpinan Presiden Jokowi. Adapun yang sekarang masih menjadi bakal calon presiden Republik ini adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Track rekor para putra bangsa ini memiliki banyak prestasi, mulai dari Anies sebagai pemimpin DKI yang sering membawa nama DKI ke ajang internasional, Ganjar Pranowo sebagai pemimpin Jawa Tengah yang sukses dengan desa UMKM-nya, atau Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan di zaman sekarang ini yang membawa kepemimpinan Pak Jokowi ke arah lebih maju. Bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, di Pacitan. Dalam pertemuan ini, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, juga tampak hadir. Apakah ini sinyal menyodorkan AHY sebagai cawapres Anies Baswedan? Pertemuan ini digelar di Kompleks Museum dan Galeri Seni SB Ani di Jalan Lintas Selatan, Pacitan. Sayangnya, pertemuan ini berlangsung tertutup. Wartawan tidak diperkenankan masuk ke kompleks museum. Di antara kendaraan yang melintas terlihat MPV putih dengan plat nomor AHY pada 3 kode terakhir. Di belakangnya, menyusul 5 kendaraan lain. Usai semua mobil masuk ke pelataran museum, seorang petugas bergegas menutup pintu pagar. Sementara itu, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu para ketum parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Kepulauan Seribu pekan lalu. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau Tobas menyebut pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk soal cawapres Anies Baswedan. Tobas termasuk salah satu elit Nasdem yang ikut dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 26/5, lalu. Dia pun membeberkan isi pertemuan tersebut membahas sejumlah hal. Banyak hal yang kita diskusikan ya, termasuk juga kondisi terkini situasi demokrasi di Indonesia. Bagaimana kemudian kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul di waktu-waktu terakhir ini. Jadi banyak hal yang dibahas, termasuk juga ya cawapres dan sebagainya juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu, kata Tobas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 31/5. Tobas mengatakan pertemuan di Kepulauan Seribu itu ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem. Selain itu, juga membicarakan langkah koalisi. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Muhammad Romahur Muzi, menyatakan pihaknya bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Baru akan membahas soal kandidat calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Juli mendatang. Dia menyatakan kedua ketua umum partai, Megawati Soekarno Putri dan Muhammad Mardiono, telah membuat janji pertemuan. Kalau pertemuan ketua umum, Mardiono, dengan Bu Mega, karena kan beliau selalu menyampaikan. Dan beliau, Pak Mar, selalu berdiskusi dengan saya selalu Dewan Pertimbangan janjiannya itu Juli, kata Romi saat ditemui usai rapat pimpinan nasional kedua, Gerakan Pemuda Kabah, GPK, di Hotel Retap, Jakarta, Rabu, tanggal 31 Mei tahun 2023. Ketika ditanyai apakah PPP akan menyetor nama Sandiaga Uno sebagai salah satu calon pendamping Ganjar, Romi tak mengiyakan langsung. Namun ia menyatakan hal itu akan dibahas di antara kedua ketum partai. Bukan disetor nama Pak Sandi, tapi pembahasan cawapres antara Pak Mar dan Ibu Mega atau antara PPP dan PDIP itu akan dilaksanakan pada bulan Juli, ucapnya. Sebelumnya Mardiono secara jelas memastikan Sandiaga Uno termasuk ke dalam 2 nama yang akan mereka ajukan sebagai kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Kalau dari PPP, ia tentu akan mengajukan nama-nama termasuk tadi yang sudah disebutkan oleh rekan media tadi, Sandiaga Uno. Tapi ada nama-nama yang lain,
kata Mardiono usai pertemuan dengan rombongan PDIP di kantor DPP PPP Senin lalu, tanggal 29 Mei tahun 2023. Kepastian Sandiaga bergabung dengan PPP juga bulan Juli. Romi pun menyatakan Sandi masih meminta waktu 2 bulan untuk menentukan langkah politiknya pasca keluar dari Partai Gerindra pada April lalu. Romi menyebut kepastian bergabungnya Sandi akan diketahui pada Juli. Baliho yang menampilkan kebersamaan Presiden Joko Widodo, Jokowi, dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto terpampang di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Baliho tersebut bertuliskan, "Menang bersama untuk Indonesia Raya," di bagian tengahnya. Berdasarkan survei terbaru Carta Politika, elektabilitas Prabowo Subianto berada di urutan kedua, di bawah Ganjar Pranowo dan namun di atas Anies Baswedan. Meski demikian, elektabilitas Ganjar berada di angka 37,5%, Prabowo mendapat 30,5% dan sedangkan Anies 25,2%. Meski demikian, sejumlah hasil survei terhadap beberapa tokoh politik di Indonesia seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menurut peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro tidak akan menjamin kelancaran keduanya dalam Pilpres 2024. Hal ini karena tersandung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang mengharuskan pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau PT 20% dari total kursi DPR. Bakal calon presiden dengan tingkat elektabilitas 2 digit seperti Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan tidak menjamin mereka dapat maju melenggang sebagai calon presiden. Hal paling penting saat ini adalah bagaimana memastikan memperoleh tiket pencalonan dukungan dari partai politik untuk tampil dalam pemilihan presiden 2024, ungkap Bawono melansir Warta Ekonomi Jaringan Suara.com. Prabowo Subianto menurutnya dalam posisi lebih diuntungkan. Hal ini karena selain masuk dalam 3 besar bakal calon presiden dengan elektabilitas baik dalam survei berbagai lembaga, Prabowo juga memiliki dukungan politik Partai Gerindra. Ganjar Pranowo bukan tokoh kunci pengambil keputusan di Partai PDI Perjuangan. Adapun Anies Baswedan bukan merupakan kader partai politik manapun sehingga pekerjaan tidak mudah untuk menghimpun dukungan dari partai-partai politik agar dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden.